Franka, DDS, Ciro, Del Pino kompak tinggalkan Persib. Boboto santai aja kali. Iya, wow. Kata itu like kita sematkan untuk situasi terkini, mengingat lagi rame kali di sosial media tentang gerbong Persib yang pindah ke Maluku United dan baru saja diresmikan 2 hari yang lalu ya. Ciro, Del Pino terlebih dahulu, baru disusul sama DDS dan juga Franka. Sontak orang ya sebenarnya udah nggak heboh lagi ya, karena memang udah ribut aja kemarin tentang berita ini, tapi belum here we go, belum resmi, dan akhirnya udah resmi. Dan banyak sekali orang yang awam di sana bertanya-tanya, kok ada apa ini, ada apa, kok bisa kayak gini. Nah, tapi orang yang mungkin udah sering mengikuti berita Persib, kayaknya ini udah hal yang biasa aja, tidak terlalu, ya tidak perlu diperbincangkan. Tapi kali ini kita memperbincangkan bukan kepindahan mereka, tapi masalah respon Boboto yang aku bilang cukup luar biasa. Jadi kita tahu nih, kalau misalnya ada pemain bintang ya, apalagi pemain andalan gitu yang udah bisa buat juara, terus pindah, kayaknya kita tuh agak cenak-cenut gitu ya kan. Kayak agak-agak risau, gelisah, risau. Udah risau lagi ya kan. Udah risau, gelisah, dan mungkin khawatir gimana nasib klubnya setelah ditinggal pemain itu gitu kan. Nah, ini bukan satu, itu bayangkan satu aja gelisah gitu kan. Apalagi ini sampai 4. Bahkan top skor dan top asisnya, bahkan best defendernya, yang bahkan bisa kita bilang pemain belakangnya, defendernya ini udah hampir torehan golnya sampai kayak macam top skor klub juga gitu kan. Dia 6 gol, coba lah bayangkan, back loh 6 gol. Nah, kalau misalnya klub lain pasti ini akan goyah gitu kan. Klub lain pasti akan goyang, ya kan. Klub lain pasti, supporter lain udah protes, pasti supporter klub itu pasti akan protes, langsung buat spanduk, langsung demo ke klubnya, langsung demo ke manajemennya. Tapi itu tidak berlaku untuk Boboto, itu tidak berlaku untuk Persib. Kenapa? Karena Boboto sudah paham apa visi misi daripada Persib ke depannya. Ini yang aku suka daripada Persib Bandung, terkhususnya manajemennya yang diketuai oleh Pak Adit, yang betul-betul membangun ya yang namanya komunikasi antar supporter dan juga manajemen, sehingga mereka itu punya visi yang sama, tidak lagi oposisi macam government oposisi gitu, enggak, tapi mereka betul-betul berjalan di jalan yang sama. Persib sebagai supporter, manajemen sebagai manajemen, yang mana di situ mereka saling bahu membahu, kita punya tujuan yang sama ini loh. Jadi ketika ada suatu apa bisa kita bilang ya, tindakan atau mungkin keputusan, itu sudah dibicarakan dan sudah diberikan penjelasan, pemahaman bahwasanya kita memang sengaja melepas beberapa pemain inti kita, bukan karena kita tidak mau, tetapi karena kita butuh yang namanya regenerasi. Kita tahu Persib memang lagi di tren yang bagus. Memang kita tahu juga ini proses regenerasi tidak akan berjalan 100%, yang mana kita bisa langsung juara dan langsung mantap. Memang ini tidak bakal menjadi garansi ya, kita bakal keren gitu mungkin Persibnya. Tapi setidaknya ini adalah salah satu ikhtiar atau usaha daripada manajemen, biar musim depan itu Persib bisa bersaing tidak hanya di level lokal, tapi juga internasional. Nah, karena ada pemahaman yang seperti inilah, makanya Boboto pun terlihat cukup tenang, tidak risau, tidak galau. Ya kan, apalagi keluar-keluar di sosial media tentang kepindahan pemain-pemain intinya. Bahkan Boboto orang terdepan yang langsung mengcounter jika bertebaran berita-berita negatif tentang Persib. Biasanya kan kalau misalnya klub tersebut lagi ada masalah atau mungkin banyak mengeluarkan pemainnya, kan Boboto kayak bukan Boboto ya, maksudnya supporter yang lain pasti akan agak kesel tuh, maki-maki manajemen. Nah, ini enggak. Boboto yang langsung jadi garda terdepan untuk menghalau dan membantu penjelasan atau visi apa yang dimaksud daripada Pak Ade selaku manajemen dan juga jajarannya. Apa maksud Persib, mereka langsung memahamkan. Kenapa? Itulah namanya penting komunikasi antara pihak manajemen dan juga pihak supporter, dan terkhusus di sini adalah Boboto, sehingga apapun yang terjadi di luar sana mereka juga sudah tahu ini loh tujuan utama kita. Boom, gila kalian.
Dan aku juga paham, makanya sering sekali di sosial media ya, ketika orang ribut beritakan tentang pemain Persib gini, keluar kayak gini, wah masalah. Tengok gimana respon berkelas daripada Bobotoh. Santai aja. Nggak, pokoknya emang gue pikirin. Ah gitulah ibaratnya kalau kata orang Bobotoh ya kan. Mungkin orang Bobotoh santai aja kali. Makanya aku buat judulnya Franka, DDS, Ciro, Delpino kompak tinggalkan Persib. Bobotoh biasa ya kali, santai aja kali, ya kan? Karena memang santai aja gitu loh. Karena kebetulan pengganti yang didatangkan daripada pihak manajemen juga nggak kaleng-kaleng. Nah ini yang aku suka dari pihak manajemen Persib, mereka tanggung jawab. Mereka berani lepas pemain bintang, tapi mereka langsung mendatangkan pemain bintang lainnya. Yang menjadi masalah tadi kalau misalnya mereka melepas pemain bintang tapi tidak mendatangkan pemain bintang lainnya. Nah ini pasti Bobotoh juga langsung emosi. Mungkin Bobotoh orang pertama, orang yang paling terdepan yang bakal demo kepada pihak manajemen karena ini bisa merusak nama Persib ke depannya. Dan betul aja pihak manajemen juga mereka berani berbuat, berani bertanggung jawab. Dia memang menyelesaikan transfer daripada pemain yang bisa kita bilang tidak lagi masuk rencana dan mendatangkan pemain yang tidak kalah berkelas, bahkan bisa kita bilang lebih berkelas daripada pemain sebelumnya. Walaupun masih butuh waktu ya, jadi jangan langsung berharap bisa langsung juara atau mungkin bisa langsung nyetel, enggak. Fokus aja Persib bisa main bagus di setiap laganya, terlepas gimana pun nanti hasilnya, itu udah luar biasa guys, ya kan? Nggak ada sejarahnya tembok Cina dibangun dalam satu malam. Ingat, ya kan? Walaupun aku tahu ini pelatihnya luar biasa, bukan hal tidak mungkin juga nanti Persib bisa mempertahankan gelar dan bisa jadi back to back. Wih, gile. Gila gak tuh? Apa nggak makin kepanasan klub Liga Indonesia semuanya? Ya kan? Ini bukan kaleng-kaleng nih kalau kayak gini. Bisa-bisa nanti Liga Indonesia kayak Liga Petani dibuat Persib. Tapi yang jelas guys, aku juga memahami kenapa Bobotoh juga santai tentang banyaknya pemain-pemain yang pindah, tapi kok mereka santai gitu kan. Jawabannya satu guys, selain karena pihak manajemen tahu ini regenerasi, Bobotoh juga tahu ini regenerasi, mereka juga tidak gusar karena masih ada sosok Coach Bojan. Betul nggak Bobotoh? Betul kan? Aku yakin karena masih adalah sosok Coach Bojan di tubuh Persib, makanya Bobotoh juga tidak ambil pusing tentang kepindahan hampir seluruh pemain starter mereka di musim lalu. 11 pemain yang tampil di lapangan hampir 11-11-nya hilang. Tapi Coach Bojan masih di situ dan Bobotoh masih tetap optimis meskipun cuma Coach Bojan yang tersisa. Ini menandakan bahwasanya suksesor di balik back to back Persib itu tidak lain tidak bukan adalah Coach Bojan itu sendiri guys. Makanya Bobotoh selagi bukan Coach Bojan yang cabut, mereka nggak akan ribut. Iya. Betul nggak? Komen dulu di kolom komentar ya kan, biar kita lanjut lagi. Ya tapi gini lah ya kan, apapun ceritanya aku tetap salut ya nengok Bobotoh. Kenapa? Meskipun ya Franka, DDS, Ciro, Delpino cabut ya kompak ke Malut, tapi masih banyak aku ngelihat fans Persib itu tetap mendoakan yang terbaik kepada pemain tersebut. Karena memang ya mau gimana pun ceritanya mereka nggak pemain Persib lagi, tapi mereka tetaplah bagian daripada sejarah Persib ini guys. Mereka tetaplah legend yang mana sudah beberapa tahun mengabdi di Persib dan memberikan dua gelar spesial. Ya kan, belum lagi nih kippers yang udah paling lama daripada pemain-pemain yang mungkin telah pindah itu guys. Jadi ya respect lah kepada sikap Bobotoh yang bisa kita bilang dewasa, mencerminkan supporter yang betul-betul juara, yang mampu mengapresiasi dan tanpa maki-maki seperti itu. Walaupun ini pahit ya, namanya cerita mantan, mana ada cerita mantan indah. Mantan ya pahit, memang mantan indah ketika masa lalu ya kan jadi indah, tapi kalau diingat-ingat sakit lah kalau misalnya berpisah. Iya. Tapi kalau nggak salah di sini bukan hanya 4 pemain ini ya mantan Persib, ada juga kemarin tuh Fresh Butuan ya kan, baru juga kiper Ridwan itu juga mantan Persib. Berarti total ada 6 mantan pemain Persib di tubuhnya Malu United ini guys, seperti itu. Nah sekali lagi di sini juga ada tidak hanya supporter yang seperti itu ya, yang
memberikan komentar tentang DDS Ciro Del Pino, ada juga komentar kocak daripada Bobotoh yang mengatakan boleh ambil orangnya tapi skill dijual terpisah. Iya. Memang ada aja komen daripada netizen ini kalau udah berbicara tentang sepak bola, paling asik itu baca komentar. Kayak misalnya video ini. Nanti di video ini paling enak itu baca komentarnya. Serius, makanya walaupun banyak sekali aku juga pening nih ya, banyak kali iklan-iklan judul nih ya kan, spam kali aku rasa. Tapi aku juga tetap berusaha untuk menghapus, mereport. Nah kalian bantu juga lah report gitu. Serius, asli kesel kali. Aku pengen nengok statement kalian ya kan, aku mau baca-baca komentar kalian. Kadang kan gokil komentar kalian nih kan. Jadi pas aku baca komentar kalian, oh mak gokil balas kan. Terbaik abangku, menyala. Iya kan. Karena ada itu komen netizen atau mungkin Bobotoh yang asli setiap video apapun aku upload hadir terus dia itu. Gila, makanya aku sampai hafal aku tuh orang, mak ini abang ini tiap hari datang gitu kan. Salut kali aku. Makanya wah luar biasa. Makanya aku nggak pernah mau mematikan komentar ya kan, walaupun ada juga sebagian komentarnya leket juga di hati ya kan, tapi nggak masalah, itulah risiko namanya kalau kita dalam sosial media ya kan, wajib kuat mental. Nah di sini juga apa ya bisa kita bilang ya, DDS juga nggak sabar coy, serius. Jadi beberapa media menyebutkan bahwasanya DDS ya kan, David da Silva nggak sabar ingin ketemu Persib katanya nanti di Super League. Keras sekali ya bang kita ini ya kan. Ya tapi wajar lah, karena dia pasti nggak sabar karena pengen berjumpa dengan pemain-pemain Persib sebelumnya, pengen berjumpa lagi dengan Coach Bojan, dan mungkin juga ingin merasakan stadion GBLA yang pernah ia cicipi gitu, dan bertemu dengan Bobotoh lagi seperti itu, walaupun dengan kostum yang beda, tapi aku yakin ya masih ada rasa yang sama lah gitu, karena nggak akan mudah menghilangkan rasa kepada mantan. Iya seperti itu ya. Nah di sini juga kita akan membahas tentang bagaimana ini sebagai ajang pembuktian kalau menurut aku ya, bagaimana Persib akan membuktikan bahwasanya apa yang mereka buat, langkah ini atau langkah melepas dengan pemain-pemain bintang ini menjadi salah satu langkah yang baik, yaitu dengan cara bermain bagus, juara, dan mereka akan bilang ke pemain yang telah hengkang, nih tengok nih kami bisa loh juara tanpa kalian. Nah di sisi lain juga pemain-pemain itu yang perhengkang juga ingin membuktikan, tengok tuh Persib, tengok nih kami itu juara itu mau di mana aja kan, tengok tuh kalian Persib gak bisa juara kan, makanya kami yang bisa buat juara. Seperti itu. Jadi ada semacam kompetisi antar pemain dan juga mantan pemain Persib dan juga Persib itu sendiri. Nah ini juga yang sangat menarik yang untuk kita pantau nanti ke depannya gimana ya kan. Walaupun kita tahu Persib pasti juga tidak akan mau kalah dengan pemain-pemain barunya, apalagi udah TC ke Thailand, sempat nahan imbang salah satu raksasa Thailand juga, walaupun sempat sebelumnya di Piala Presiden dibantai Port FC, tapi waktu main di Thailand jumpa dengan klub yang lebih tinggi rankingnya daripada Port FC, mereka bisa nahan imbang dan 2-2, dan juga gol 2 Beckham Putra dan juga 2 gol dari klub itu malah penalti semua. Nah ini jadi sinyal positif bahwasanya Persib sudah mulai kembali ke tracknya, mulai kembali ke jalan yang lurus. Oke guys, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang Franka, DDS, dan Ciro Del Pino kompak tinggalkan Persib, Bobotoh santai aja kali. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.